Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cogito ergo sum. Aku berpikir, maka aku ada. Ananda, pada video kali ini kalian akan belajar tentang bentuk aljabar. Materi ini diajarkan untuk siswa yang duduk di kelas 7 SMP. Namun demikian, bagi kalian yang sudah duduk di kelas 8 maupun 9, boleh juga untuk mempelajari kembali dalam rangka pengulangan terhadap materi yang sudah pernah kalian dapat sewaktu duduk di kelas 7. Jadi dalam bentuk aljabar itu ada beberapa istilah ya. Pertama itu koefisien, kemudian variabel, konstanta, suku dan suku sejenis. Ayo kita amati. Suatu ketika terjadi percakapan antara Pak Erik dan Pak Thohir. Mereka berdua baru saja membeli buku di suatu toko grosir. Pak Erik berkata, "Pak Thohir, kelihatannya beli buku tulis banyak sekali." Pak Thohir menjawab, "Iya Pak, ini pesanan dari sekolah saya. Saya beli 2 kardus dan 3 buku." Pak Erik beli apa saja? Pak Erik menjawab, "Saya hanya beli 5 buku Pak. Buku ini untuk anak saya yang kelas 7 SMP. Ananda, dalam percakapan itu terlihat 2 orang yang menyatakan banyak buku dengan satuan yang berbeda. Pak Thohir menyatakan jumlah buku dalam satuan kardus ya. Sedangkan Pak Erik langsung menyebutkan banyak buku yang ia beli dalam satuan buku. Jadi Pak Thohir itu dalam satuan kardus ini ya, sedangkan Pak Erik dalam satuan buku. Jadi percakapan ini kalau kita ilustrasikan dalam sebuah gambar, maka di sini ya Pak Erik itu beli 2 kardus dan 3 buku seperti ini, sedangkan Pak Erik ya tadi Pak Thohir membeli 2 kardus dan 3 buku, sedangkan Pak Erik membeli 5 buku. Nah, ini objeknya adalah buku, namun dengan satuan yang berbeda. Ada satuan yang terkecil itu buku, sedangkan satuan yang besarnya adalah kardus. Artinya dalam kardus ini ada beberapa buku di dalamnya. Sehingga satuan yang lebih besar ini bisa dinyatakan dengan atau disimbolkan dengan X ya. Disimbolkan dengan X, sedangkan yang 3 buku ini cukup disimbolkan dengan angka 3 saja. Sehingga Pak Thohir ini dalam bentuk aljabarnya bisa ditulis dengan 2X tambah 3. Sedangkan Pak Erik belanjanya cukup ditulis dengan angka 5. X itu menyatakan banyak buku yang ada di dalam kardus. Ananda, coba perhatikan gambar berikut. Ini gambar pertama. Pada gambar pertama itu ada 2 bola ya. Ada 2 bola. Maka 2 bola ini dalam bentuk aljabar cukup ditulis dengan angka 2 saja, yang artinya 2 bola. Pada gambar kedua ada 1 kotak. Itu menandakan di dalam kotak ini ada beberapa bola, ada banyak bola, sehingga kotak ini menjadi satuan yang lebih besar dari bola ini sendiri ya. Sehingga ini satuan yang lebih besar ini, kotak ini kita buat dia dalam bentuk aljabar yaitu X. Jadi X ini menandakan 1 kotak bola ya. Sedangkan pada gambar ketiga ada 2 kotak, berarti ini X, ini X. Jadi X tambah X sama dengan 2X. Artinya 2 kotak bola. Kemudian pada gambar keempat ada 2 kotak, ada 4 bola, berarti ada 2X ditambah 4. Seperti ini ya. 2X ditambah 4. Artinya 2 kotak bola dan 4 bola. Berikutnya gambar 5. Selain kotak, kita menemukan ada 1 benda lain yaitu tabung. Berarti ini 1 wadah yang lain yang menyimpan beberapa bola ya. Jadi di sini kalau tadi kotak ini kita simbolkan dengan X, maka tabung ini
bisa kita simbolkan dengan Y. Sehingga 2 kotak, 1 tabung, dan 4 bola ini dapat ditulis dalam bentuk aljabar menjadi 2X tambah 1Y ya ditambah 4. Artinya 2 kotak bola, 1 tabung bola, dan 4 bola. Gambar ke-6. Di sini ada 2 kotak, ada 3 tabung, dan ada 6 bola. Berarti 2X tambah 3Y ditambah 6, yang artinya 2 kotak bola, 3 tabung bola, dan 6 bola. Itu dia. Kita lihat gambar berikutnya. Di sini ada 3 kotak, ada 4 tabung, dan ada 8 bola. Jadi bentuk aljabarnya adalah 3X tambah 4Y tambah 8. Yang artinya 3 kotak bola, 4 tabung bola, dan 8 bola. Jadi seperti itu ya. Kita mengubah objek ini, benda-benda ini dalam bentuk aljabar yang terdiri dari di sini ada angka dan ada huruf ya, ada angka dan ada huruf. Inilah dia contoh bentuk aljabar ya. Anda semua, di sini ada 2X tambah 4. 2X tambah 4 ini satu bentuk aljabar yang terdiri yang memuat 2 suku ya. Bentuk aljabar yang memuat 2 suku. Suku pertama itu 2X dan suku kedua adalah 4. Jadi 2X ini satu suku, 4 ini adalah satu suku. Jadi bentuk aljabar yang ini dia memuat 2 suku. Dan masing-masing suku ini memiliki pengertian masing-masing ya. 2X di sini ada angka 2 dan ada huruf X. Angka 2 itu disebut dengan koefisien, sedangkan X ini disebut dengan variabel. Jadi kalau ada variabel ya, variabel ini X ya, sebenarnya boleh huruf yang lain, tapi di sini kita perkenalkan huruf X. Jadi angka yang mendampingi variabel itu disebut dengan koefisien. Sedangkan pada suku kedua ini hanya ada angka tanpa ada variabel. Berarti dia disebut dengan konstanta. Jadi konstanta itu sebuah angka yang tidak ada variabel di situ, alias suku yang hanya memuat angka saja, tidak ada variabelnya. Itu disebut dengan konstanta. Jadi ada 4 istilah di sini ya: suku, koefisien, variabel, dan konstanta. Nah, suku itu ditandai dengan dipisah dengan operasi jumlah ini. Jadi menandai suku itu ada berapa suku cukup dengan melihat ya, pemisahnya, yaitu operasi jumlah atau nanti operasi kurang. Sedangkan operasi kali dan bagi tidak bisa memisahkan antara suku yang satu dengan suku yang lain. Jadi memisahkan suku yang satu dengan suku yang lainnya adalah operasi jumlah ataupun operasi kurang. Jadi kita lihat seperti ini. Di sini 2 saja dan X saja ya, ada tanda koma di pemisah. Maksudnya isi 2 ini atau X ini masing-masing ya. Dan ini berarti disebut dengan suku 1. Ya, suku 1 atau monomial. Sedangkan yang ini suku 2 ya. Suku 2 itu pertama, suku pertama adalah 2X, suku kedua adalah 4. Dipisah oleh operasi jumlah ini. Suku 2 disebut dengan binomial. Kalau yang ini, di sini ada 3 suku. Ya, pertama 2X, kedua 3Y, yang ketiga adalah 4. Disebut dengan bersuku 3 alias trinomial. Sedangkan yang di atas suku 3 atau yang memuat lebih dari 3 suku itu disebut dengan polinomial ya, polinomial. Jadi ternyata ada suku 1, suku 2, suku 3 dan seterusnya ya. Demikian tentang suku. Coba kita lihat soal berikut. Misalkan bentuk aljabar 4X tambah 9 kurang 5X kurang 2. Maka
Yang mana yang disebut dengan variabel, yang mana koefisien, yang mana konstanta, yang mana suku-suku, dan yang mana suku sejenis. Kita lihat ya, variabel. Ingat, variabel itu ditandai dengan huruf. Di sini ada X, ya, cuma ada huruf X di sini. Berarti variabelnya cuma si X saja. Oke. Koefisien, koefisien itu adalah angka yang mendampingi variabel. Berarti di sini karena angka yang mendampingi variabel itu ada dua, yaitu 4 dan negatif 5, maka koefisiennya adalah 4 dan negatif 5. Bagaimana dengan konstanta? Konstanta adalah suku yang memuat hanya satu angka saja, tidak ada variabel di situ. Berarti 9 dan negatif 2. Itulah konstantanya, 9 dan negatif 2. Sedangkan suku-sukunya adalah pemisahnya ini, tanda jumlah dan tanda kurang. Tetapi nanti yang menjadi suku-suku itu adalah 4x, 9, negatif 5x, dan negatif 2. Pemisahnya memang ini, tetapi ketika menyebutkan sukunya tetap disebut dengan negatif 5x. Bukan 5x saja, tapi negatif 5x, dan ini negatif 2. Sehingga ya, suku itu adalah 4x, 9, negatif 5x, dan negatif 2. Dan ini ada suku 4 atau lebih dari 3 suku, berarti disebut dengan polinomial. Dan suku sejenis itu adalah 4x dan min 5x, kemudian 9 dan negatif 2. Kelompok pertama 4x dan min 5x, kelompok kedua adalah 9 dan min 2. Suku sejenis. Nah, tentu kalian bertanya, bagaimana ini? Apa ini suku sejenis? Mari kita bahas suku sejenis. Suku sejenis itu punya syarat seperti ini, yaitu variabel dan pangkat variabelnya sama atau sama-sama konstanta. Jadi dia punya variabel dan pangkat variabelnya sama atau sama-sama konstanta, alias tidak punya variabel. Jadi kalau seperti itu, maka disebut dengan suku sejenis. Contoh pertama, di sini ada bentuk aljabar. Kita lihat sukunya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ada, ini bersuku 5 ya. Dalam bentuk aljabar ini, yang mana saja yang suku sejenis? Ingat, variabel dan pangkat variabelnya sama. Kita lihat ini. Di sini ada X. Ya. Variabel X ini di suku yang lain tidak ada, ya. Lihat, tidak ada. Berarti suku pertama ini tidak memiliki suku yang sejenis dengannya. Oke. Sekarang kita lihat suku kedua. Di sini ada variabel Y. Ya. Ada variabel Y. Kita lihat suku yang lain yang memiliki variabel Y. Di sini ada variabel Y juga, suku keempat. Suku keempat sama-sama memuat variabel Y. Dan pangkatnya juga sama-sama berpangkat 1 ya. Tapi tidak ditulis pangkatnya itu. Satunya tidak ditulis, tapi ini sebenarnya berpangkat 1. Maka dari sini kita bisa mengatakan bahwa bentuk aljabar ini satu kelompok suku sejenis adalah 3Y dan negatif 5Y. 3Y dan negatif 5Y. Itu adalah satu kelompok yang merupakan suku sejenis pada bentuk aljabar ini. Apakah ada kelompok yang lain? Ternyata ada. Lihat, 4 dan 6. Ini sama-sama konstanta. Maka 4 dan 6 juga kelompok yang merupakan suku sejenis. Jadi suku sejenis ada dua kelompok, yaitu 3Y dan negatif 5Y, kemudian 4 dan 6. Kita lihat contoh kedua. Ada berapa suku ini? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 suku. Di sini suku pertama, dia punya variabel X dan pangkatnya 2. Apakah di suku yang lain ada yang bervariabel X dan berpangkat 2? Mari kita lihat. Ya, ada. Di sini ya, suku ketiga. Suku ketiga ini ya juga memiliki variabel X berpangkat 2. Berarti antara suku pertama dengan suku ketiga itu adalah suku sejenis karena variabelnya sama,
pangkat variabelnya juga sama. Kemudian kita lihat lagi suku kedua. Ini X. Ya, ini X. Pangkatnya 1. Apakah ada di suku lain yang X dan berpangkat 1? Ada. Di sini ya. Nah, ini X berpangkat 1, ini X berpangkat 1. Berarti 3X dan 7X adalah kelompok lain yang merupakan suku sejenis dalam bentuk aljabar ini. Sedangkan si konstanta yang ini, ya, dalam bentuk aljabar ini tidak ada konstanta lain selain si 1. Berarti ini tidak memiliki suku yang sejenis dengannya. Oleh karenanya, bisalah kita mengatakan bentuk aljabar pada nomor kedua ini suku sejenisnya adalah pertama 4x kuadrat dan negatif x kuadrat, kemudian 3x dan 7x. Kita lihat contoh ketiga. Contoh ketiga, di sini ada 5 suku juga. Kemudian kita lihat suku pertama. Suku pertama ini ada variabelnya xy, tapi x-nya berpangkat 2, y-nya berpangkat 1. Apakah ada di suku yang lain yang xy, x-nya berpangkat 2, y berpangkat 1? Kita lihat. Ya, ini suku kedua sama-sama xy ya. Suku ketiga juga xy, suku keempat juga xy. Tapi tidak ada yang x-nya berpangkat 2. Ya, tidak ada x-nya berpangkat 2. Yang ada y yang berpangkat 2. Ya, berbeda antara suku pertama dengan suku ketiga. Bukan suku sejenis, sebab meskipun sama-sama xy, tetapi pangkatnya juga berbeda, masing-masing berbeda. Di sini yang pangkat 2 itu x, di sini yang pangkat 2 itu y. Jadi tidak bisa dikatakan suku sejenis. Kita simpulkan suku pertama ini tidak memiliki suku yang sejenis dengannya. Oke? Kita beralih ke suku kedua. xy juga ya. Di sini xy. Nah, antara suku kedua suku ketiga juga bukan suku sejenis, sebab meskipun x-nya sama-sama berpangkat 1, tetapi y-nya berbeda pangkat. Berarti suku kedua dengan suku ketiga ini tidak sejenis, ya. Tapi dia, kita lihat di sini. Di sini dia dengan suku keempat baru sejenis ya, karena sama-sama xy juga sama-sama berpangkat 1. Jadi suku kedua dengan suku keempat itu suku sejenis. Variabelnya sama, pangkat variabelnya sama. Sedangkan suku ketiga ini juga tidak memiliki suku lain yang sejenis dengan dia. Dan yang terakhir adalah si 1 merupakan konstanta yang juga hanya sendiri sebagai konstanta, tidak ada konstanta lain pada bentuk aljabar ini, berarti tidak memiliki suku sejenis dia. Maka suku sejenis pada nomor 3 ini hanya ada satu kelompok, yaitu 8xy dan 2xy. Ananda semuanya, beginilah cara kita untuk menandai mana yang suku sejenis dan mana yang bukan suku sejenis. Ya, di sini ada 2 paragraf. Suatu ketika Pak Ferry membeli 2 karung beras untuk kebutuhan hajatan di rumahnya. Setelah dibawa pulang, istri Pak Ferry merasa beras yang dibeli kurang. Kemudian Pak Ferry membeli lagi sebanyak 5 kg. Nyatakan bentuk aljabar dari beras yang dibeli Pak Ferry. Ananda, di sini yang menjadi objeknya adalah beras, ya. Namun beras di sini dalam paragraf ini dinyatakan dalam 2 satuan yang berbeda. Yang pertama adalah karung, ya. Pertama adalah karung, yang kemudian langsung kilogram. Tentu karung ini satuannya lebih besar daripada kilogram, ya, lebih besar dari kilogram. Maka karung ini bisa kita simbolkan dengan X. Sedangkan 2 ini kita simbolkan dengan angka 2 ya, yang merupakan koefisien X.
Jadi karena dia membeli lagi berarti dia tambah, ya. Maka paragraf ini dalam bentuk aljabar bisa kita tulis menjadi 2x ditambah 5. Jadi kilogram ini 5 kilogram cukup kita tulis dengan 5 saja. Sehingga ini paragraf yang panjang ini dalam bentuk aljabar hanya ditulis dengan 2x tambah 5, ya. Jadi 2x tambah 5 artinya 2 karung beras ditambah 5 kilogram beras. Oke. Nomor 2. Bu Niluh seorang pengusaha kue. Suatu ketika Bu Niluh mendapat pesanan untuk membuat berbagai macam kue dalam jumlah yang banyak. Bahan yang harus dibeli Bu Niluh adalah 2 karung tepung, 1 karung kelapa, ya, sekarung berarti 1 karung kelapa, dan 5 kerat telur. Nyatakan bentuk aljabar harga semua bahan yang dibeli oleh Bu Niluh. Karena belanja tentu ada harganya, namun harga ini dapat dinyatakan dalam bentuk aljabar. Ananda, perhatikan di sini ada 3 bahan yang disebut. Pertama tepung, yang kedua kelapa, yang ketiga telur. Ini agak berbeda ya dengan yang nomor 1. Yang nomor 1 cuma beras saja, namun dengan 2 satuan yang berbeda. Jadi satuannya itu yang divariabelkan, ya. Satuan yang lebih luas itu yang disimbolkan dengan X, sedangkan satuan yang terkecil tidak disimbolkan dengan variabel, ya, tidak diberikan variabel. Tapi di nomor 2 ini langsung berbeda pada kelompok bendanya, pada jenis bendanya. Oleh karenanya membuatkan variabelnya itu langsung kepada jenis bendanya. Jadi tepung ini kita bisa simbolkan dengan X, kelapa ini kita simbolkan dengan Y, dan telur ini kita simbolkan dengan Z. Sedangkan 2 di sini merupakan koefisien dari X. Sini ada sekarung berarti 1, ya. 1 di sini adalah koefisien Y, dan 5 di sini adalah koefisien Z. Sehingga harga harga dari belanja 2 karung tepung, 1 karung kelapa, dan 5 kerat telur ini dapat ditulis dalam bentuk aljabar 2x tambah, karena dia gabungan, ya, 1y tambah 5z. Namun Ananda semua, khusus yang ini, ya, khusus angka 1 ini, dia tidak perlu dituliskan, sehingga bentuk aljabar itu cukup ditulis seperti ini: 2x ditambah y ditambah 5z saja. Jadi 2x ditambah y ditambah 5z. Jadi itulah, ya. Satunya kemana? Satunya bukan hilang, tapi tak dituliskan. Jadi 1y itu sama dengan 1 kali y. 1 kali y adalah y. Jadi satunya tak perlu dituliskan. Kalau ditanya berapakah koefisien y? 1. Satunya di mana? Tak perlu ditulis, ya. Cukup begini. Jadi ini juga 1y namanya. Oke. Jadi koefisien x adalah 2, koefisien y adalah 1, koefisien z adalah 5. Ini artinya 2 karung tepung, 1 karung kelapa, ya, dan 5 kerat telur. Jadi paragraf yang panjang ini dapat ditulis dalam bentuk aljabar seperti ini: 2x tambah y tambah 5z. Baiklah Ananda semuanya, demikian pembelajaran kita mengenai bentuk aljabar. Dalam bentuk aljabar ini tadi sudah diperkenalkan beberapa istilah, yaitu koefisien, kemudian variabel, konstanta, suku, dan suku-suku sejenis. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.